Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrina Putri Syabiliyah, NIM 079 dari Manajemen 2C. Video ini saya buat untuk penilaian UTS Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Hanafi Adi Putranto, SSI, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan observasi korespondensi PT Japfa Comfit Indonesia. Baik, untuk yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua kegiatan komunikasi, yang ketiga korespondensi bisnis, yang keempat pesan rutin, yang kelima contoh surat bisnis, yang keenam negosiasi bisnis, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama ada profil perusahaan. Japfa Comfit Indonesia Tbk atau JPFA didirikan tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory Ltd dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1971. PT Japfa Comfit Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air. PT ini adalah penghasil protein hewani berkualitas dan terpercaya, yang dengan setia melayani kebutuhan serta menjadi kebanggaan Indonesia sejak tahun 1975. Unit bisnis utama perusahaan ini yaitu pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir. Dengan dijaganya hubungan tersebut, maka akan terjaga kualitas produk yang unggul. Di samping itu juga dengan skala ekonomi, Japfa menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen Indonesia. Visi dari PT ini adalah berkembang menuju kesejahteraan bersama. Dan misinya adalah menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk dengan berprotein terjangkau di Indonesia berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Alamatnya ada di Wisma Milenia Lantai 7, Jalan MT Haryono, Kavling 16, Jakarta 12810 Indonesia. Dan nomor telepon adalah 021 2854 5680. Dan ada juga email, yaitu email mayap@japfacomfit.co.id. Selanjutnya adalah struktur organisasi, yaitu Dewan Komisaris yang di dalamnya ada Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Vice Presiden, Komisaris, dan juga Komisaris Independen. Lalu di bawahnya ada direksi yang di dalamnya ada Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan juga Direktur. Dari direktur tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yaitu direktur, yang kedua direktur utama, yang ketiga wakil direktur utama, yang keempat direktur finance, dan yang kelima direktur corporate affairs. Yang kedua adalah kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi pada PT Japfa Comfit Indonesia ini yang pertama adalah komunikasi interpersonal, yaitu manajer berinteraksi dengan karyawan untuk memberikan arahan, memberi umpan balik, dan memfasilitasi pertemuan atau diskusi untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Lalu karyawan saling berkomunikasi untuk berkolaborasi dalam proyek, memecahkan masalah, atau memperkuat hubungan tim. Lalu ada juga komunikasi kelompok. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan ide dari anggota kelompok untuk memecahkan masalah atau mengembangkan strategi baru. Yang kedua, tinjauan rutin kinerja tim atau individu untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Dan yang ketiga, ada juga sesi terbuka di mana karyawan dapat menyampaikan masukan, keluhan, atau saran kepada manajemen atau sesama karyawan. Selanjutnya adalah komunikasi bisnis. Sebagai perusahaan besar, PT Japfa Comfit Indonesia melakukan berbagai kegiatan komunikasi bisnis untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnisnya. Yang pertama ada komunikasi internal, yaitu melakukan rapat koordinasi dan pertemuan rutin antara manajemen dan karyawan. Lalu juga penyebaran informasi melalui surat edaran, buletin internal, dan juga portal karyawan. Yang kedua ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pelanggan seperti pemasaran produk, layanan purna jual, dan penanganan keluhan. Lalu ada juga komunikasi dengan pemasok dan mitra bisnis, seperti negosiasi kontrak, koordinasi pengiriman, dan pembayaran. Yang ketiga ada komunikasi digital,
yaitu penggunaan website, media sosial, dan platform digital lainnya untuk mempromosikan produk, layanan, dan informasi perusahaan. Dan juga pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan komunikasi internal maupun eksternal. Dan yang terakhir ada komunikasi verbal, yaitu manajer memberikan instruksi verbal kepada staf terkait tugas-tugas harian, prosedur kerja, atau proyek tertentu. Yang kedua, komunikasi verbal terjadi saat staf memberikan presentasi kepada rekan kerja atau pemangku kepentingan eksternal untuk menyampaikan informasi tentang produk, proyek, atau hasil bisnis. Yang ketiga adalah korespondensi bisnis. Nah, korespondensi ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Yang pertama adalah korespondensi internal, merupakan hubungan surat menyurat yang terjadi antar pegawai di dalam ruang lingkup perusahaan PT Jepvakomfit Indonesia Tbk, yaitu yang pertama, perusahaan menyediakan email corporate bagi karyawan yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, konten email bisnis mencakup hal-hal terkait penawaran, pemesanan, negosiasi, dan tindak lanjut. Dan untuk korespondensi eksternal merupakan hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT Jepvakomfit Indonesia Tbk. Yaitu yang pertama, perusahaan memanfaatkan website dan media sosial untuk berkomunikasi dengan mitra bisnis. Yang kedua, surat perjanjian bekerja sama antara perusahaan dengan mitra bisnis yang lainnya. Yang keempat ada pesan rutin. Pesan rutin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pesan persuasif yang berisi informasi tentang nilai-nilai keunggulan produk seperti kualitas, keamanan pangan, dan inovasi. Yang kedua ada memo berisi informasi tentang jam kerja dan jadwal kunjungan investor. Yang ketiga ada pesan good news yang berisi informasi tentang pengumuman karyawan closing, investor join, dan reward karyawan. Dan yang terakhir ada pesan bad news yang berisi informasi tentang surat peringatan atau SP dan juga penutupan rekening investor. Yang kelima adalah contoh surat bisnis. Baik, contoh pertama di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian, yang artinya adalah dokumen laporan keuangan yang menyatukan keuntungan perusahaan induk yang didapatkan sendiri dan keuntungan anak perusahaan yang menjadi bagian perusahaan induk. Contoh kedua ada laporan arus kas konsolidasian yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan disajikan dengan metode langsung. Lalu ada contoh laporan perubahan ekuitas konsolidasian, yang artinya adalah laporan keuangan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah pemilik perusahaan. Yang keenam ada negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis pada PT Jepvakomfit Indonesia ini yang pertama ada gaya dan pendekatan negosiasinya, yaitu berfokus pada menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan menggabungkan kepentingan dan sumber daya, dan mencari solusi tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan mengorbankan beberapa kepentingan. Lalu ada elemen umum negosiasi dalam PT Jepvakomfit Indonesia, yaitu yang pertama adalah tujuan negosiasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga diskusi, yang keempat pembagian nilai, yang kelima negosiasi harga, yang keenam ketentuan kontrak, dan yang ketujuh evaluasi risiko. Ada juga contoh negosiasi pada PT Jepvakomfit Indonesia yang melibatkan berbagai hal seperti yang pertama, negosiasi harga dengan pemasok pakan ternak atau bahan baku lainnya. Yang kedua, pembicaraan tentang kontrak dengan peternak untuk pengadaan produk ternak. Dan yang ketiga, perundingan dengan pihak distribusi terkait persyaratan pengiriman dan distribusi produk. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu korespondensi bisnis adalah pertukaran komunikasi tertulis antara perusahaan, instansi, atau individu dalam konteks bisnis. Ini termasuk surat, email, memo, dan dokumen-dokumen lain yang digunakan untuk berkomunikasi dalam lingkungan bisnis. Kegiatan komunikasi bisnis pada PT Jepvakomfit Indonesia Tbk adalah yang pertama ada komunikasi internal, yang kedua komunikasi eksternal, yang ketiga komunikasi bisnis, dan yang keempat komunikasi verbal.
Dalam melakukan penulisan hasil observasi komunikasi bisnis di perusahaan PT Japfa Config Indonesia Tbk, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Saya telah mengusahakan banyak dalam pembuatan hasil observasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.